Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zaskia Putri, NIM 2121212, akan mempresentasikan hasil PowerPoint yang sudah saya buat yang berjudul tentang sejarah pertumbuhan bahasa Indonesia, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dengan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang pertama, pemahaman terhadap Quran Surah Ar-Rum ayat 22 tentang bahasa. 1. Ayat yang secara eksplisit berbicara tentang bahasa secara umum, bukan tentang bahasa Al-Quran. Di dalam Al-Quran hanya ada satu ayat, yaitu Quran Surat Ar-Rum ayat 22 yang terjemahannya seperti berikut. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptanya langit dan bumi dan perbedaan bahasamu serta warna kulitmu. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Quran Surah Ar-Rum ayat 22. Dalam menafsirkan ayat ini, Syekh Qutb di dalam Fizilalil Quran menyatakan bahwa kebanyakan ilmuwan zaman sekarang dalam memakai perbedaan bahasa dan warna kulit itu hanya kulit luarnya saja. Lalu mereka melewatinya tanpa melihat tangan Allah ada masalah tersebut. Mereka mempelajari fenomena itu secara objektif, tetapi mereka tidak merenungkannya untuk kemudian mengagungkan Sang Khalik yang mengatur apa yang lahir dan apa yang batin. Yang kedua, sejarah pertumbuhan bahasa Indonesia. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa perhubungan antar suku di Nusantara. Bahasa Indonesia dahulu dikenal dengan bahasa Melayu yang merupakan bahasa penghubung antar etnis yang mendiami Kepulauan Nusantara. Selain menjadi bahasa penghubung antar suku-suku, bahasa Melayu juga menjadi bahasa transaksi perdagangan internasional di kawasan Kepulauan Nusantara yang digunakan oleh berbagai suku bangsa Indonesia dengan para pedagang asing. Yang pertama, bahasa Melayu terdapat dua jenis, yaitu 1. Melayu pasar. Jenis ini sangat lentur, sebab sangat mudah dimengerti dan ekspresif, dengan toleransi kesalahan sangat besar dan mudah menyerap istilah-istilah lain dari berbagai bahasa yang digunakan para penggunanya. Yang kedua, Melayu tinggi, yang pada masa lalu digunakan oleh kalangan keluarga kerajaan di sekitar Sumatera, Jawa, dan Semenanjung Malaya. Bentuk bahasa ini lebih sulit karena penggunaannya sangat halus, penuh sindiran, dan tidak seekspresif bahasa Melayu pasar. Yang ketiga, pengikraran bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa persatuan atau bahasa nasional. Yang pertama, Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia diikrarkan melalui butir-butir pada tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa persatuan atau bahasa nasional. Sumpah Pemuda sebagai berikut. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bersumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Yang keempat, keberterimaan bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Melayu telah digunakan sebagai lingua franca atau bahasa perhubungan selama berabad-abad sebelumnya di seluruh kawasan tanah air kita atau Nusantara. Hal tersebut tidak terjadi pada bahasa Jawa, Sunda, ataupun bahasa daerah lainnya. Yang kedua, bahasa Melayu memiliki daerah persebaran yang paling luas dan melampaui batas-batas wilayah bahasa lain. Meskipun penutur aslinya tidak sebanyak penutur asli bahasa Jawa, Sunda, Madura, ataupun bahasa daerah lainnya.
Yang ketiga, bahasa Melayu masih berkerabat dengan bahasa-bahasa Nusantara lainnya, sehingga tidak dianggap sebagai bahasa asing. Yang keempat, bahasa Melayu bersifat sederhana, tidak mengenal tingkat-tingkat bahasa sehingga mudah dipelajari. Berbeda dengan bahasa Jawa, Sunda, Madura yang mengenal tingkat-tingkat bahasa. Yang kelima, bahasa Melayu mampu mengatasi perbedaan-perbedaan bahasa antar penutur yang berasal dari berbagai daerah. Dipilihnya bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan tidak menimbulkan perasaan kalah terhadap golongan yang lebih kuat dan tidak ada persaingan antar bahasa daerah. Yang kelima, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah, hasil perumusan seminar politik bahasa nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 sampai 28 Februari 1975 antara lain menegaskan bahwa dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Lambang kebangsaan nasional. Sebagai lambang kebangsaan nasional, bahasa Indonesia memancarkan nilai-nilai sosial budaya luhur bahasa Indonesia. Yang kedua, lambang identitas nasional. Sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia merupakan lambang bangsa Indonesia. Yang ketiga, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial budaya dan bahasanya. Sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia merupakan lambang bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia yang beragam latar belakang sosial budaya dan berbeda-beda bahasanya dapat menyatu dan bersatu dalam kebangsaan, cita-cita dan rasa nasib yang sama. Yang keempat, alat penghubung antar budaya antar daerah. Manfaat bahasa Indonesia dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bahasa Indonesia, seseorang dapat saling berhubungan untuk segala aspek kehidupan. Yang kedua, fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu A. Fungsi bahasa secara umum. Yang pertama, sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri, mampu mengungkapkan gambaran, maksud, gagasan, dan perasaan. Ada dua unsur yang mendorong kita untuk mengekspresikan diri, yaitu 1. Agar menarik perhatian orang lain terhadap diri kita. Yang kedua, keinginan untuk membebaskan diri kita dari semua tekanan emosi. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Bahasa merupakan saluran maksud seseorang yang melahirkan perasaan dan memungkinkan masyarakat untuk bekerja sama. Komunikasi merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi diri. Sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial, pada saat beradaptasi di lingkungan sosial, seseorang akan memilih bahasa yang digunakan tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi. Yang keempat, sebagai alat kontrol sosial yang mempengaruhi sikap tingkah laku serta tutur kata seseorang. Kontrol sosial dapat diterapkan pada diri sendiri dan masyarakat. Contohnya, buku-buku pelajaran, ceramah agama, orasi ilmiah, mengikuti diskusi serta iklan layanan masyarakat. B. Fungsi bahasa secara khusus. 1. Mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Manusia adalah makhluk sosial yang tak terlepas dari hubungan komunikasi dengan makhluk sosialnya. Komunikasi yang berlangsung dapat menggunakan bahasa formal dan non-formal. Yang kedua, mewujudkan seni sastra. Bahasa yang dapat dipakai untuk mengungkapkan perasaan melalui media seni seperti syair, puisi, prosa, dan lain-lain. Yang ketiga, bahasa kuno. Dengan mempelajari bahasa kuno akan dapat mengetahui peristiwa atau kejadian di masa lampau. Yang keempat,
eksploitasi iptek. Dengan jiwa dan sifat keingintahuan yang dimiliki manusia, serta akal dan pikiran yang sudah diberikan Tuhan kepada manusia, maka manusia akan selalu mengembangkan berbagai hal untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.